Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang program pengulangan. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Wardana dan ini nama teman saya Bahtiar Hasan. Nah, kami akan membahas materi tentang program pengulangan dalam C++. Yaitu akan dibahaskan oleh saudara saya Bahtiar Hasan. Ya baik, terima kasih kepada saudara Wardana yang telah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang materi perulangan. Ya, perulangan itu terbagi dari tiga, yaitu for, will, dan do will. Sebuah loop mendefinisikan sebuah blok dari kode yang akan dieksekusi berulang. Tergantung dengan macam apa loop yang akan dipakai, blok kode dapat dieksekusi beberapa kali atau sampai menemukan kondisi tertentu. Bahasa C++ menyediakan tiga macam struktur perintah berulang, yaitu for, will, dan do will. Struktur perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Perulangan for terbagi dari dua bentuk umum, yaitu for inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Kemudian yang kedua adalah statement. Kemudian selanjutnya bentuk program for pada C++. Di sini kita dapat melihat di desktop, di mana include itu berfungsi sebagai awalan dari contoh program for. Kemudian program ini beri integer A, B, C, dan I. Kemudian bilangan pertama, kemudian dia memakai I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 10, kemudian I plus plus, kemudian C sama dengan A tambah B, kemudian cout C A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, kemudian gets ini berfungsi sebagai pengganti dari return 0, karena di sini biasanya kita menggunakan return 0, yaitu dia berfungsi sebagai untuk mengakhiri eksekusi program atau jalannya sebuah program. Kemudian di sini kita dapat melihat hasil runningnya, di mana di sini berjudul program menghitung deret Fibonacci menggunakan for. Di sini masukkan bilangan pertama. Teman-teman sekalian bisa memasukkan bilangan pertama sesuai bilangan yang teman-teman inginkan. Kemudian masukkan bilangan kedua, sama saja. Kemudian dia akan menghasilkan output 4. Ini 4 dihasilkan dari 2 ditambah 2. Kemudian ini dia menghasilkan 6, dimana 4 ditambah 2 sama dengan 6, sampai dia menghasilkan output terakhir 466. Baik, itulah tadi pembahasan dari perulangan for. Kemudian perulangan kedua akan dibawakan oleh saudara Wardana, yaitu perulangan while. Saya akan membahas tentang program perulangan while. Perulangan while merupakan instruksi yang mirip dengan perulangan for.
Bentuk perulangan while dikendalikan oleh syarat tertentu, yaitu perulangan akan terus dilakukan selama perulangan tersebut terpenuhi. Perulangan while banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangan belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai besar pada Creux, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah ekspresi umum. Dan lanjut dari pembahasan while sama dengan, saya ulangi, while buka kurung A lebih besar 20 tutup kurung. Nah, code nilai lebih besar dari 2 nilai A sama dengan titik 2 titik koma A lanjut N. Anda bisa lihat sendiri saja di sini. Kami hanya menerapkan program yang kami bikin tadi. A koma sama dengan retro 0 eksekusi. Lanjut, ini hasil yang didapat. Hasil yang ditampilkan oleh program yang di atas tadi adalah ini. Contoh pemrograman menggunakan while. Nah, kita taruhkan nilai A, bisa kita ketik A, itu akan muncul rata-rata nilai A nya, nilai A. Bisa kita tadi taruh di atas di code itu C. Nah, kita ketik C, itu akan muncul lagi nilai-nilainya dan seterusnya. Nah, ini hasilnya juga. Ada 2 macam itu. Ya, sekian dari saya. Kami di sini akan membahas tentang program perulangan Dowell. Saya akan membacakan pengertiannya sedikit, pengertian perulangan. Dowell. Perulangan digunakan bila jumlah perulangan do while sama saja dengan struktur while, hanya saja pada proses seleksi kondisi letaknya berada di bawah batas perulangan. Ya, selanjutnya akan dibahaskan oleh contoh-contohnya akan dibahaskan oleh saudara saya Bahtiar. Silakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan contoh dari program Dowell. Di sini dapat kita lihat include atau string ini sebagai awalan dari program Dowell. Kemudian main itu berfungsi sebagai awal dari program C++. Kemudian di sini menggunakan integer 1, A sama dengan 5, N. Kemudian cout batas ulang, kemudian cn n. Kemudian di sini menggunakan variabel cout nilai. Kita bisa masukkan di sini nilai yang i dan a ditambah sama dengan 10, i ditambah sama dengan 2. Di sini kita dapat mengganti angkanya, angka bebas saja. Kemudian will integer lebih kecil sama dengan n. Kemudian gets ini sebagai pengganti dari return 0 yang akan mengakhiri eksekusi program. Kemudian kita bisa lihat di sini hasil runningnya akan menampilkan batas ulang sampai 25, nilai ke1 sama dengan 5, nilai ke3 sama dengan 15, nilai ke5 sama dengan 25, kemudian nilai ke7 sama dengan 35 sampai menampilkan nilai ke25 sebagai perintah dari batas ulang ini. Kita masukkan 25, maka dia akan berakhir sampai nilai ke25, dan hasilnya sampai 125. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya.
kelebihannya hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.